Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali di channel YouTube-nya Om Ali Suud. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas soal TREOTK Matematika SMP MTS sederajat paket 5. Untuk video kali ini kita akan bahas nomor 1 sampai dengan nomor 10 adik-adik. Seperti biasa, yang mau mendownload soal-soal yang ada di video ini, linknya Om Ali taruh di bagian deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja ya ke soal nomor 1. Ini kompetensinya tentang perbandingan dan sifat-sifat bilangan. Level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman. Ini dia. Nomor 1, urutan pecahan yang benar dari yang terkecil dari pecahan 2/5, 35%, 3/8, dan 0,25 adalah. Ini dari yang terkecil ya. Kalau Om Ali ada soal ini, Om Ali pakainya dibuat desimal adik-adik. 2/5 ini kalau dibuat desimal, ini kalikan 2 ya, biar ini kelipatan 10. Nah, ini juga berarti menjadi 4. Nah, 4/10 alias 0,4. Berikutnya 3/8. Nah, 3/8 ini kelipatannya penyebutnya kalikan 125. Biar apa adik-adik? Biar 1000. Nah, 3 kali 125, 375. Nah, ini sudah ketahuan 0,375. Terus kalau 35% nggak ada masalah adik ya. 35% artinya kan 35/100. Jadi 0,35. Nah, sama 0,25. Karena mintanya yang terkecil, pada yang terkecil dilihat belakang komanya ini 2, ini 3, ini 4, ini 3. Yang paling kecil ini berarti nanti 0,25. Berikutnya yang terkecil ini ada 3, ini 3. Terus lihat lagi, ini 5, ini 7. Berarti ini terkecil yang kedua. Ini tadi 35%. Terkecil berikutnya yang ini, yaitu 3/8. Nah, ini yang terbesar 2/5. Oke, jadi urutannya yang mana adik-adik? Sesuai dengan ini. Oke, yang B adik-adik. Lanjut ke soal nomor 2. Ini kompetensinya operasi aritmatika pada bilangan. Ini level kognitifnya aplikasi. Ini dia nomor 2. Dua kota memiliki perbedaan suhu yang signifikan. Pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, suhu di kota P yang berada di dataran rendah tercatat mencapai 12 derajat Celcius di atas titik beku. Oke, tak catat dulu ya. P 12 derajat Celcius di atas titik beku. Titik beku itu 0 derajat. Di atasnya berarti tandanya positif adik-adik ya. Lanjut, sementara itu suhu di kota Q yang merupakan puncak gunung bersalju pada waktu yang sama tercatat 5 derajat Celcius di bawah titik beku. Oke, di bawah berarti minus, begitu ya. Oke, ini ada keterangan juga sih ya, titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Oke, berdasarkan situasi di atas, manakah pernyataan perbandingan yang benar dan sifat operasi bilangan apakah yang menjadi alasan utama perbandingan tersebut? Oke, nomor yang A. Ini ada suhu kota P lebih kecil daripada suhu Q. P lebih kecil. Wah, udah salah ini udah salah ini ya. Ya wes, ini enggak, tak lanjut. Suhu kota Q lebih besar. Suhu Q lebih besar. Ah, ini juga salah ya. Suhu kota Q lebih kecil. Iya bener, daripada suhu P karena bilangannya letaknya lebih jauh dari 0 pada garis bilangan selalu bernilai lebih kecil. Oke, ini sementara bener ya. Coba yang D. Suhu kota B lebih besar. Iya benar juga daripada suhu kota Q karena bilangan positif selalu memiliki nilai lebih besar daripada bilangan negatif. Nah, ini sama-sama benar ya, tapi yang lebih tepat mana adik-adik? Yang D adik-adik. Kenapa? Ini keterangannya positif selalu memiliki nilai lebih besar daripada negatif. Kalau ini keterangannya agak rancu. Bilangan yang letaknya lebih jauh dari 0. Lah, lebih jauhnya kemana ini? Ke kanan atau ke kiri? Ini kan ini 0 ya. Kalau ke kiri, iya sih nilainya lebih kecil. Tapi kalau ke kanan, lebih jauhnya lebih besar. Jadi ini agak rancu keterangannya ya. Jadi yang tepat
adik-adik. Soal nomor 3 ini kompetensinya tentang estimasi atau perkiraan hasil perhitungan. Level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman. Ini dia. Nomor 3, sebuah toko menjual 1 kg beras. Ini seharganya Rp12.750.000. Jika seorang membeli 19,6 kg untuk jenis beras yang sama, berapa perkiraan total yang mungkin? Nah, ini pakai perkiraan adik-adik ya. Pilihlah semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke. Pernyataan yang pertama, apakah kurang dari Rp260.000? Oke, kalau secara logika ya, misalkan ini tak buletin menjadi 13.000. Ini tak buletin ke atas lagi menjadi 20. Ini kan nanti jadinya 260.000. Ini sudah paling maksimum ya. Dan ini kurang dari, yes, ini kalau kalikan mesti kurang dari 260.000. Padahal ini sudah tak up ya, tak gedein 13, ini tak gedein lagi 20. Berarti ini pernyataan yang benar adik-adik. Sekarang yang kedua, lebih besar dari 240.000. Logikanya aja ya, ini tak kurangin menjadi 12.000, ini tak 20. Nah, ini kan 240.000. Nah, ini padahal udah tak turunin, ini tak naikin sedikit. Ini 240.000. Berarti ini lebih besar? Ya betul adik-adik. Ini nomor 3, mendekati 230.000. Ini jelas salah ini. Coba nih tak turunin ya, ini 12. Ini 20. Nah, ini ya harusnya lebih besar, ini malah mendekati. Salah. Dapat diperkirakan dengan 20 kali ini 20-nya untuk ini, terus ini menjadi 12.500. Masih benar, ini normal. Oke, nice. Nomor 4, ini kompetensinya faktorisasi prima bilangan asli. Ini level kognitifnya penalaran. Oke, ini terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 55/2 dikurangi 5/2. Terus ada 10/2 ditambah 150 dan 30 kali 40. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut? Pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar itu lebih dari 1. Oke. Di sini ada 55 kuadrat min 5 kuadrat. Omali tulis dulu soalnya. 10 kuadrat plus 150, terus ada 30 kali 40. Oke, ini kita bikin pohon faktornya adik-adik ya. Soalnya ini jawabannya dalam bentuk faktor prima. Oke, bentuk ini supaya nggak ngitung itu ada bentuk A kuadrat min B kuadrat apa adik? Apa jadinya? Yes, bentuk aljabarnya ini ya, A ditambah B sama A kurangi B. Oke, berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Ini ditambah 55 tambah 5. Oke, 60. Terus 55 kurangi 5. Oke, 50. Begitu adik-adik ya. Nah, baru kita bikin pohon faktor. Ini berapa ya? 6, ini 10 boleh lah ya. Ini 2, ini 3, ini 2, ini 5. Kalau ini 25 sama 2 ya. Terus ini 5, 5. Nah, sudah prima semuanya. Kita jadikan 1. 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. 3-nya ada 1 adik-adik. Terus 5-nya ada 3. Oke, ini baru yang ini adik-adik ya. Sekarang yang ini 10 kuadrat berapa adik-adik? 100 ya. 10 kali 10, bukan 10 kali 2 loh ya. 100 tambah 150 yaitu 250. Oke, kita faktorkan supaya cepat. Ini berapa ya? 25, ini 10 gitu ya. 25 ya 5 kali 5. Ini 2 kali 5. Oke, jadinya 2 pangkat 1. 5-nya ada 3, berarti 5 pangkat 3. Ini supaya cepat 30-nya berapa ya? 3, 10 boleh ya. 25. Ini juga ya 40-nya berapa ya? 4, 10 boleh ya. 2, ini 25 gitu ya. Sekarang 2-nya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata 4. Terus ada 3. Ini jangan lupa. Terus 5-nya ada 2. Nah, sekarang sudah kebentuk semua, tinggal faktor ya, faktorisasi. Faktorisasi di sini faktornya itu berarti pakai FPB ya.
Ini ambil mana ini ya? Coba. Ini berarti tiganya kita cancel ya, karena di sini nggak ada 3. Berarti ambil yang pangkatnya kecil. Oke, 2. Terus 5-nya di sini pangkat 3, pangkat 3, pangkat 2. Oke, berarti ini adik-adik ya. 2 kali 5 pangkat 2. Mana? Ini sementara bener. Nah, karena ini lebih dari 1, mesti faktornya lagi itu pangkat di bawahnya. Jadi bisa 2 kali 5. Oke, atau bisa aja 2 saja juga bisa, 5 saja juga bisa. Begitu adik-adik ya. Nice. Nomor 5 ini kompetensinya tentang rasio. Ini bisa skala, proporsi, dan laju perubahan. Level kognitifnya aplikasi. Ini dia. Perhatikan dena kantor berikut ini. Seperti ini adik-adik ya denanya. Ingat, keterangannya ada skalanya 1:400. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, yang pertama dulu ya, ini luas kamar mandi atau KM-nya sebenarnya adalah 24 meter persegi. KM, ini ya ukurannya coba dilihat. Ini 1 sama ini segini ada keterangannya 1,5. Oke, jadi ini karena skalanya 1:400, artinya 1 cm itu pada gambar atau dena mewakili 400 cm yang sebenarnya. Kalau ini yang kamar mandi kan 1 sama 1,5. Jadi kalau 1 ya 1 kali 400, jadi 400 cm. Kita ubah ke langsung meter aja adik-adik ya. Karena di sini minta satuannya meter, berarti 4 meter. Ini 1,5 kalikan 400, berarti 15 kali 4 60, berarti 600 cm. Berarti ini 6 meter. Luas ya dikali 4 kali 6 ketemunya 24 meter persegi. Ini yes, benar. Sekarang luas ruang unit 2 sebenarnya. Ruang unit 2 1,5 sama 1,5 juga. Oke, 1,5 sudah jadi ya. Yowis, 6 kali 6 harusnya ketemunya 36 meter persegi. Tapi kok di sini gede buang 900. Yowis, salah. Sekarang yang terakhir luas kantor. Oke. Yang kantor berarti segini adik-adik ya. Segini berapa adik-adik? Ini segini 1,5. Lah ini segini berapa adik-adik? Di sini nggak ada. Dilihat yang di atas. Ini ada 1, ini ada 2, ini 1. Berarti segini 4. Oke, berarti 4 ini 1,5. 1,5 sama 1,5 3. 3 tambah 4 7. Oke, 7 kali 400 alias 28 cm. Ketemunya 28 meter ya. Oke, terus segini 1,5, 1,5. 3 tambah 1 4, berarti 4 kali 400 16 00 cm alias 16 meter. Nah ini dikali adik-adik, ketemunya berapa adik-adik? Coba bantu cek. 448 meter persegi. Oke, segini ya. Dan ini ternyata benar. Nice. Ke nomor 6 ini kompetensinya masih rasio, yaitu skala, proporsi, dan laju perubahan. Ini level kognitifnya penalaran adik-adik ya. Oke, ini dia. Seorang pembalap setiap minggu pagi diwajibkan berlatih menempuh jarak yang tetap dengan kecepatan yang berbeda-beda. Hasilnya seperti pada tabel. Ini dia ya. Ini ada minggu ke 1, 2, 3, 4. Terus ini kecepatan rata-ratanya dalam kilometer per jam. Terus ini waktunya. Oke, seperti ini adik-adik ya. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, yang pertama, jarak tempuh pembalap setiap minggu pagi adalah 100 km. Oke, jarak apa adik? Yes, kecepatan dikali waktu adik-adik ya. Atau biasanya dikenal Jokowi gitu ya adik-adik ya, terkenalnya J. Nah, ini kecepatan sama waktu yang diketahui kedua-duanya, yaitu ini yang minggu kedua ya. Kecepatannya sudah 60, waktunya juga sudah 1,5 jam. Nah, tinggal dikalikan berapa adik? 6 kali 15 90. Ini satuannya kilometer per jam. Sedangkan di sini 100. Yowis, salah adik-adik ya. Terus ini kecepatan rata-rata pada minggu ketiga adalah Y sama dengan 30 km per jam.
Ketiga mana ini ya. Oke. Tadi kan sudah ya jaraknya 90. Yang ketiga Y-nya ya wis. Kalau mencari kecepatan berarti ya jarak dibagi waktu. Tadi jaraknya sudah 90, waktunya 3 ya wis 30 km per jam. Iki bener. Oke. Sekarang ini selisih waktu yang ditempuh pada minggu ke-1 dan ke-4. Ini satuannya menit adik-adik. Nanti ubah ke menit ya. Coba yang ke-1 ini. Oke, yang ke-1 si X 90 per langsung ya bagi ini 45. Berarti ini 2 jam alias 2 jam itu 120 menit adik-adik ya. Sekarang yang Z, yang keempat itu Z. Oke, si Z ini 90 kita bagi dengan 75. Nah ini kita sederhanakan adik-adik ya. Drink bagi berapa ya? Bagi 15. Iya bagi 15 berapa ini? 6. Ini 5. Oke. Ini kan satuannya jam ya. Kita ubah ke menit berarti 6 per 5. 1 jam kan 60 menit. Berarti kali 60 menit. Oke. Drink 12. 6 kali 12 72 menit. Nah selisihnya ini dikurangi berarti berapa ya? Berapa ini? Ini 8 begitu ya. Oke, ini kan 0 kurang ini 8, ini 11 kurangi 7 48 menit. Nah ini benar. Nomor 7 ini kompetensinya perbandingan senilai. Level kognitifnya aplikasi. Oke ini dia. Pak Ali dan Pak Samsul mempunyai mobil dengan jenis dan model yang sama. Pak Ali membutuhkan 30 liter bensin untuk menempuh perjalanan sejauh 510 km. Jika Pak Samsul melakukan perjalanan sejauh 1054 km, maka berapa kira-kira bensin yang dibutuhkannya? Oke, ini perbandingan senilai tadi ya. Pak Ali mula-mula 30 liter itu bisa menempuh berapa itu? 510 ya, 510 km. Nah, si Pak Samsul ini butuh berapa liter si X gitu ya untuk menempuh 1054 km. Nah karena ini perbandingan senilai ya wis tinggal kali silang aja adik ya, ini kalikan ini. Oke 30 dikali 1054 lalu dibagi dengan ini adik-adik. Nah gitu adik-adik. Oke kita cancel aja, ini lumayan nolnya hilang, jring. Nah 51 sama 3 bisa ya, 51 bagi 3 itu 17. Nah tinggal 1054 bagi 17 berapa adik-adik? Nice, 62. Ya wis iki jawabannya yang B adik-adik. Nomor 8 ini kompetensinya ini perbandingan berbalik nilai. Ini level kognitifnya aplikasi. Oke, ini dia. Diketahui persedia makanan untuk 72 ekor domba cukup untuk 24 hari. Jika 18 ekor domba dijual hari ini, maka persediaan makanan akan cukup untuk titik-titik. Oke, ini berbalik nilai adik-adik ya. Coba ini ada 72 ekor domba itu bisa habis untuk 24 hari. Nah, di sini ada keterangannya bahwa 18 ekor dijual. Berarti dikurangi adik-adik ya. Berarti tinggal berapa ekor? 72 kurangi 18 54 ekor begitu. Ini berapa hari sih X gitu. Oke si X-nya ini karena ini berbalik nilai ya wis perkaliannya bukan kali silang tapi atas kali atas ya dibagi yang ini ya, khusus perbandingan berbalik nilai. Jadi ini 72 kali 24 yang atas saja dibagi yang bawah 54 begitu. Oke kita cancel aja adik ya. Mana ya, jring. Oke bagi 9 ini 8 bagi 9 ini 6. Nah 6 sama 24 bisa ya, jring. 24 bagi 6 adalah 4 ya. Jadi tinggal 8 kalikan 4 berapa adik? Yes 32
hari. Jadi jawabannya yang C, adik-adik. Nomor 9 ini kompetensinya persamaan linear satu variabel, level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman. Ini ada diketahui persamaan 5 kurung buka 3x plus 4 kurung tutup sama dengan 4 kurung buka 2x minus 1 kurangi 11. Tentukan benar atau salah untuk pernyataan berikut. Oke, Om Ali tulis dulu soalnya. Ini ya. Sama dengan 4 kurung buka 2x minus 1 kurangi 11. Oke, kita buka kurungnya, berarti kalikan 15x. Ini kalikan sini, positif 20. Sama dengan, ini juga sama, berarti 8x. Ini ke sana, minus 4. Ini ada minus lagi 11. Oke, Om Ali jadikan satu ya, yang x dengan x gitu ya. Ini pindah ke sana saja, berarti ini 15x. Kurangi 8x sama dengan, ini berapa ini? Min 15 ya adik-adik ya. Min 4, min 11, negatif 15. Nah ini 20-nya pindah ke sana, menjadi negatif 20. Ini berapa adik-adik? Yes, 7x sama dengan ini berapa? Minus 35. Berarti x-nya sama dengan, yes, minus 35 dibagi 7. Ketemu negatif 5. Oke, sudah ketemu x-nya. Dan sini negatif 5. Oke, betul. Oke, sekarang sini nilai x plus 5. Peradaan tadi x-nya min 5. Min 5 tambah 5 atau 5 kurang 5 0 ya. Tapi di sini 10 ya wis salah. Berikutnya 2x min 1. 2x min 1. 2 kali min 5 kurangi 1, begitu adik-adik ya. 2 kali min 5 jadi min 10. Min 10 kurangi 1, udah utang 10 utang 1 ya wis, utangnya bertambah menjadi 11. Oke, jadi ini benar. Nice. Oke, soal yang terakhir di video kali ini, kompetensinya pertidaksamaan linear satu variabel, level kognitifnya aplikasi. Ini dia nomor 10. Taman di belakang sekolah berbentuk persegi panjang dengan keliling tidak kurang dari 78 meter. Panjang taman lebih 9 meter dari lebarnya. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, ini yang diketahui keliling. Nah, keliling persegi panjang kan 2 kurung buka P plus L, begitu adik-adik ya. Atau adik-adik ada yang nulis 2P plus 2L juga nggak apa-apa tanpa dikurung ya. Di sini keterangannya tidak kurang. Kalau tidak kurang artinya namanya aja tidak kurang, berarti lebih dari sama dengan 78. Oke, ini cancel aja, jring gitu ya. Berarti P plus L-nya lebih dari sama dengan 78 bagi 2, 39. Oke, ada keterangan panjangnya itu 9 lebihnya dari lebar. Berarti panjangnya itu lebar ditambah 9 adik-adik ya, namanya lebih berarti plus ya. Panjangnya itu 9 plus lebar ditambah lebar yang ini ya, ini yang ini. Oke. Ini L tambah L 2L lebih dari sama dengan, nah ini pindah ke sana. Jadi dikurangi ya, 39 kurangi 9 berapa adik? Yes, 30. Oke, berarti L-nya ya jring bagi 2. 15 lebih dari sama dengan 15. Lah sekalian panjangnya, tadi kan panjangnya 9 lebihnya yowis 15 tambah 9 langsung ya 24 gitu ya. Oke, panjang taman lebih dari sama dengan 24. Oke, betul, checklist. Lebarnya, waduh, harusnya lebih dari sama dengan 15. Ini salah. Jumlah panjang dan lebarnya 22. Wih, salah. Harusnya berapa? 39. Ini juga sudah ini di sini ya, atau ini tambah ini juga boleh. Luas. Oke, luas. Luas kan P kali L. Harus lebih dari ya, ini karena lebih dari, berarti 24 kali 15 ketemunya berapa nanti? 360. Nice, jadi ini benar.